Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat dipertemukan dalam perkuliahan online ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Danu Aris Setianto, SSY MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah, dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tokoh aliran siasah dan pemikirannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Melina Dwi Astuti, dengan NIM 202111315. Yang kedua, Evi Dwi Margareta dengan NIM 202111316. Dan yang ketiga, Hanung Tri Rahayu dengan NIM 202111330. Biografi Al-Mawardi. Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'i adalah nama lengkap dari Al-Mawardi. Beliau lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 360 Hijriah atau 972 Masehi. Beliau dijuluki Al-Mawardi disebabkan kepiawaian dan kecerdasannya dalam berorasi, berargumen, serta mempunyai ketajaman analisis pada setiap masalah yang dihadapinya. Al-Mawardi juga banyak mempelajari ilmu mengenai nahwu, balaghah, hadis, tafsir, bahasa, dan sastra dari gurunya, yaitu Imam Abu Muhammad Al-Bafi, karena merupakan salah satu ulama yang alim pada masanya. Al-Mawardi juga merupakan seorang fuqaha dari mazhab Syafi'i yang telah berada pada tingkatan mustajid. Beliau juga merupakan salah satu pemikir politik Islam yang terkenal pada zamannya. Beberapa karya dari Al-Mawardi di bidang fikih yaitu Ahkam Sultaniyah, Qawanin Al-Buzara, Al-Ikmah, Tasil An-Nadr, Al-Hawi, dan Ta'jil Ad-Zafar. Al-Mawardi wafat di bulan Rabiul Awal pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, yaitu 27 Juni 1885 Masehi. Kemudian dimakamkan di kota Al-Mansyur di daerah Babihard, Baghdad di usia 86 tahun. Pendapat Al-Mawardi mengenai negara. Menurut pandangan Al-Mawardi, negara merupakan suatu perantara untuk dapat menciptakan dan menjaga kemaslahatan manusia. Dalam Islam, diperintahkan untuk mendirikan negara agar dapat menegakkan aturan yang didasarkan kepada syariat Islam. Negara juga merupakan sarana untuk dapat menegakkan hukum-hukum Islam, mengatur perkara sosial politik, ekonomi, kepidanaan, militer, dan lain-lain, serta merupakan sarana untuk dapat mengatur kehidupan manusia atau rakyat yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, suatu negara terbentuk karena kebutuhan manusia itu sendiri dan adanya dorongan dari akal sehat untuk saling bahu-membahu dalam memenuhi kebutuhan. Menurut Al-Mawardi, suatu negara memerlukan 6 pondasi agar dapat berdiri, yaitu 1. Menjadikan agama sebagai pedoman untuk dapat menciptakan kesejahteraan negara. 2. Adanya khalifah yang bijak dan mempunyai otoritas yang tertanam dalam dirinya dengan kekuasaannya. 3. Adanya keadilan yang menyeluruh yang dapat menciptakan suasana damai, taat kepada pemimpin, rukun, saling menghormati, serta memunculkan semangat rakyat dalam mengukir prestasi. 4. Menciptakan keamanan bagi semesta yang dapat memberikan ketenangan bagi rakyat di dalamnya, sehingga dapat mendorong inovasi rakyat dalam membangun negara. 5. Adanya kesuburan tanah air yang berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan makanan bagi rakyat di dalamnya.
6. Adanya keinginan untuk dapat bertahan dan mengembangkan kehidupan bernegara. Dalam pondasi di atas, dapat dipahami bahwa agama memegang kedudukan yang begitu penting dalam terbentuknya suatu negara. Menurut Al-Mawardi, agama Islam dan negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena negara dibutuhkan oleh agama sebagai sarana untuk dapat berkembang dalam kehidupan manusia, serta agama dibutuhkan oleh negara untuk dapat berdiri sesuai dengan hukum-hukum atau syariat yang berlaku. Oleh karena itu, keduanya memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam pandangannya mengenai bentuk negara, menurutnya bentuk suatu negara seharusnya adalah khalifah. Berdasarkan pendapat Al-Mawardi, di antara lembaga-lembaga yang ada di bawah kekuasaan khalifah yaitu 1. Lembaga yang mempunyai kekuasaan yang umum dan melaksanakan tugas yang umum. Contohnya seperti menteri yang bertugas mendampingi pemimpin atau khalifah dalam segala kepentingan tanpa terkecuali. 2. Lembaga yang mempunyai kekuasaan yang umum namun melaksanakan tugas yang khusus. Contohnya seperti pemimpin wilayah. 3. Lembaga yang mempunyai kekuasaan yang khusus. Contohnya seperti hakim kepala, pimpinan kemiliteran, petugas keamanan, direktorat yang mengurusi zakat dan pajak, dan lain sebagainya. Tugas mereka hanya dikhususkan pada bidang-bidang tertentu saja. Yang keempat, lembaga yang mempunyai kekuasaan khusus dan menangani tugas yang khusus pula. Contohnya seperti hakim daerah serta komandan militer daerah. 3. Pemikiran politik Al-Mawardi. Pemikiran politik kenegaraan kembali dikembangkan oleh Al-Mawardi yang merupakan salah seorang fuqaha dari mazhab Syafi'i dan pernah menjadi seorang ketua hakim di Baghdad. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir politik Islam di zaman klasik, yang mana ciri khas dalam pemikiran politik Islamnya yaitu pemimpin atau khalifah memiliki peran yang sangat penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh yang pertama mencetuskan teori mengenai politik Islam dan telah memiliki pemikiran yang modern. Ia merupakan orang yang telah meletakkan dasar-dasar kenegaraan Islam ketika belum banyak tokoh yang mengkajinya. Dalam pandangannya, kepemimpinan merupakan kedudukan dalam melanjutkan tugas Nabi untuk menjaga agama dan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan. Seorang kepala negara seharusnya adalah seorang yang memiliki kredibilitas di dalam agama dan bernegara. Selain itu, konsep imamah atau kepemimpinan menurutnya adalah fardu kifayah. Hal ini didasarkan pada ijma' para ulama dan berdasar sejarah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW wafat yang diteruskan oleh Khulafa al-Rasyidin. Pendapat ini juga didasarkan dengan kaidah usul yang menyatakan bahwa ma'ala yatimu al-wajib illa bihi fahuwa wajib, yang artinya suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib. Sehingga dapat dipahami bahwa negara merupakan sarana dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, Al-Mawardi menjelaskan bahwa dalam memilih kepala negara terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu 1. Adanya seorang yang memiliki wewenang dalam memilih kepala negara atau al-ikhtiyar. 2. Adanya seseorang yang berhak atau pantas menjadi kepala negara atau al-imamah. Seorang yang memiliki wewenang memilih kepala negara haruslah orang yang adil, memahami benar kriteria calon kepala negara yang baik, memiliki pengetahuan yang luas, serta memiliki kebijaksanaan dalam memilih kandidat kepala negara yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Di samping itu, seorang kandidat kepala negara juga harus memenuhi beberapa syarat atau ketentuan, di antaranya bersifat adil, memiliki wawasan yang memadai untuk berjihad, memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah
demi kepentingan rakyat, serta sehat panca inderanya, mau berjihad untuk memerangi musuh, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, dan berasal dari keturunan suku Quraisy yang didasarkan pada ijma. Al-Mawardi berpandangan bahwa secara umum kandidat kepala negara yang telah dipilih memiliki 10 tugas dan kewajiban yang harus dijalankan, yaitu 1. Menjaga atau memelihara agama sesuai dengan syariat yang berlaku. 2. Memelihara keamanan dalam negeri agar rakyat dapat melakukan aktivitasnya dan melakukan perjalanan dengan aman. 3. Membentuk tentara yang tangguh untuk membentengi negara dari serangan musuh yang dapat mengganggu keamanan rakyat di dalamnya. 4. Menjalankan hukum bagi rakyat dan menyelesaikan masalah yang terjadi agar tidak ada penganiayaan dan pihak yang dianiaya. 5. Menegakkan hukum hudud. 6. Mengumpulkan harta fai, yaitu harta yang diperoleh tanpa berperang, dan zakat bagi orang yang wajib menunaikannya. 7. Menunaikan amanah rakyat serta mengupayakan untuk dapat menangani secara langsung permasalahan yang ada dalam masyarakat dan tidak mewakilkan kepada yang lain. 8. Melakukan jihad kepada orang yang menolak ajaran Islam ketika diajak kepada jalan kebenaran agar dapat menegakkan hukum-hukum Allah SWT. 9. Membagikan hasil zakat kepada yang berhak mendapatkannya. 10. Serta mengamati semua hal yang dapat meningkatkan politik pemerintahannya terhadap rakyat dan memeliharanya kepada agama. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.